Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Desi Pertama, NPM 2478257. Jadi kali ini saya membuat video yang lanjutan dari proyek pamungkas mata kuliah jaringan komputer 2. Jadi kemarin kan ada beberapa yang masih belum, misal kayak IP G00 dan 01 masih kosong. Dan juga di sini IP-nya masih overload jika ditambahin. Dan di bagian bawah IP ke G01-nya masih belum ada gitu, sama kayak yang ini. Dan juga di bagian ini saya belum menambahkan untuk IP address-nya karena waktu itu masih merah. Dan kenapa di sini sudah hijau dan di sini juga sudah jadi sebelumnya saya sudah menambahkan IP untuk di router 34 dan juga di router router 16. Menambahkan IP dan juga membuat sebuah jalur untuk BGP-nya. Dan mungkin saya jelasin dulu sedikit untuk BGP-nya ini. BGP itu singkatan dari External Border Gateway Protocol. Jadi itu tuh BGP yang berjalan di antar ICE number atau autonomous system yang berbeda. Jadi kayak bayangin kayak ada sebuah kumpulan internet seperti ini atau kumpulan sebuah jaringan besar yang memiliki beberapa organisasi. Misalnya kayak kalau di sini kan dia jatuhnya pakai anggaplah sebuah satu negara. Di sini Indonesia, Singapura, di sini ada Malaysia dan Hong Kong. Dan masing-masing dari ICE number yang ada di setiap negara ini itu memiliki ICE number-nya sendiri. Seperti kayak di region 1 ini, dia memiliki sebuah ICE number pada router 6 yang di atas ini, yaitu ICE number-nya 111, dan di router 10 yaitu ICE number-nya 122, dan kalau router 28 yang ada di region 3 ini yaitu ICE number ICE number 333, dan juga kalau di router 34 ya ICE number 344. Ini di bagian region 3 ya, Malaysia, dan di sini yang Hong Kong di router 40-nya yaitu ICE number 444, dan router 46-nya di 455, dan router 22-nya 2333, dan di router 16 2222. Selanjutnya singkatnya berarti kalau BGP ini tuh kayak sebuah routing, tapi dia antar AS number-nya. Misalnya kayak AS number dari Indonesia ini yang sebelah kiri ini region 1 ke AS number region 3. Simpelnya sih menurut saya BGP ini nih sebuah tukar informasi atau tukar sebuah data. Rutenya tuh antar jaringan yang berbeda. Kayak misal di sini kan jaringannya dia 172.16.1.0, dan di sini 172.16.3.0. Jadi dia berbeda ya, networknya aja sudah berbeda, yaitu ini 1.0, ini 3.0 yang sebelah region 3-nya. Jadi kita lanjut aja dari penjelasan BGP. Di sini saya sudah menambahkan IP-nya untuk G00-nya. G00-nya di sini adalah saya tambahin 10.16.34.2. Di sini kenapa saya pakai 10? Karena itu IP netral, dan kenapa saya pakai IP netral lebih enak aja sebenarnya. Untuk IP netral itu beda dengan IP yang
private seperti 172 atau enggak seperti yang ada di eh, pada bagian di MLS atau switch-nya ini, yaitu menggunakan 192.168.10.0. Sebenarnya hampir sama sebenarnya kalau dari 172 dan 192 itu sama-sama IP private, dan begitu juga dengan yang 10. Di sini tuh waktu itu udah tes kan, waktu itu di sini dari PC 1 ke PC 2 bisa, ke MLS bisa, ke NAT atas bisa, dan ke router 37 bisa. Sebenarnya bisa mau nyoba, cuman terlalu nge-lag. Cuman kalau mau nyoba oke deh. Mungkin gagal. Sahabat kita lihat ini 010-nya berapa? Dan mungkin juga enggak. 10.411. Sebenarnya saya juga mau ada beberapa keluhan sih sebenarnya, sebentar ya. Jadi di bagian OSPF ini kan waktu itu di video sebelum-sebelumnya mungkin part berapa ya? Part 1 atau 2 itu tuh di bagian region 1 itu dia bisa ya. Dari router 1 ke router 7. Simpelnya situ aja. Dan router 7 ke berapa ini? 13 itu bisa. Tapi kenapa pas sudah sampai sebesar ini itu dia gagal? Kalau kata GPT dan menurut saya juga ini nih masuknya kayak dari netachatnya ya, dari Cisco paket tracernya. Jadi Cisco paket tracernya itu dia bukan bug sih. Memang kalau ada perangkat yang terlalu banyak menggunakan OSPF, itu dia jalanin pingnya aja ya, untuk jalanin ping dari router ke router aja itu bisa lama banget. Bisa nunggu sampai paling maksimal berapa menit ya? 10 lah, 10-an lah, 10 sampai 5 menit untuk cuman buat ping. Dan itu juga kan biasanya kalau mana ya? Sini aja deh. Sabar ya, kita masuk ke sini. And show IP OSPF brief. Brief naik board. Nah, kalian bisa lihat situs tesnya jadi edge range, yang artinya dia tuh dapat sinyal dari kabel-kabel yang terpasang ini, misal kayak 010, 00, 020 dan 030. Dia tuh dapat kayak misalnya dia kayak dapet sebuah data dari router NAT atas ini ke sini. Tapi dia itu masih kayak belum melihat gitu. Padahal si router NAT atas ini itu udah kirim sebuah informasi atau datanya ke router 37. Itu makanya dinamainnya jadi edge range. Dan kalau X start ini itu juga sama, kurang lebih untuk yang edge range itu juga. Solusinya itu kita menggunakan namanya Clear OSPF. Ya, Clear OSPF. Tapi minusnya adalah dia kembali laginya biar dapat apa tadi OSPF Nightboard-nya ini muncul seperti ini, tabel seperti ini itu sangat super duper lama. Jadi mungkin kalau misalnya si pemeriksa video ini itu mungkin harap maklum karena ini masalahnya itu ada di netachat.
dan juga ada di device. Sebenarnya kalau device juga eh, hampir semua orang yang menjalankan router topologi ini tuh ada yang bisa, memang ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Tapi kalau kebanyakan pasti nggak bisa. Mungkin masalahnya ada di dalam settingan dari routernya, atau mungkin juga masalahnya ada di benar di Cisco pakai tracernya. Kita belum tahu. Makanya mungkin setelah saya sudah meriksa dan melihat kepada kalian yang seperti yang kurang-kurang seperti di kemarin, saya lanjut untuk ini jalan nggak sih? Jalan ya. Yaitu langsung membuat untuk bagiannya public server, atau mungkin juga eh, akan langsung membuat untuk testing antar region. Dan kalau misalnya tidak berhasil, itu mungkin saya akan membuat video selanjutnya lagi untuk membenarkan. Jadi kayak ada satu part video yang benar-benar cuman buat ngetesting aja, ngetesting dari antar region. Kalau untuk BGP nanti saya kasih tahu lagi, itu sudah saya setting juga sebelumnya setelah saya bikin router. Pokoknya intinya nanti setelah ini saya mau bikin bagian topologi yang ini, yaitu membuat BGP di router ini. Ini untuk data center dari data center Polinela, dan membuat sebuah 3 server untuk public servernya. Nanti kita buat sebuah kayak website ya, makanya namanya Router ID, Journal ID, dan Mall Polinela ID. Dan untuk switch itu dia cuman mentransfer dari sinyal dari router 1, 2, 3, 4 ini ke dalam sini. Jadinya memang kalau misalnya kita belum bisa belum bisa antar region, itu kemungkinan kita belum berhasil sampai sini. Tapi kenapa saya bikin dulu? Karena ini untuk mengejar waktu dan juga mengejar deadline sebenarnya. Karena dibanding saya tidak selesai mengumpul, lebih baik saya kumpul aja sebelum tenggat waktunya. Ini untuk tugasnya. Oke, kita lanjut aja. Mana tadi ya? Tadi sampai mana? Oh iya, PC1. Kayaknya PC1 ini udah di sini, tapi kita PC1 ini udah kemarin sampai sini. Terus kalau yang ini tuh kemarin udah belum ya? Kayaknya udah deh. Kita coba aja deh. Tapi seharusnya kalau udah keluaran seperti tadi yang exchange atau start itu dia pasti antara bisa atau tidak bisa sebenarnya. Beda sama full. 101.0.1.0 ini dia IP-nya 10.411. Oke. 10. Oke. 10. Nah, kalian bisa lihat dari cara ngetik aja. Ini udah kelihatan. 10, 40. Kan tadi jadi lupa, baru aja dilihat. 10, 411. 10, 411. Dan sebenarnya kalau
masalah ngeping doang ya, kalau tanpa OSPF itu sebenarnya bisa sebenarnya. Tapi karena di sini memakai eh pakai OSPF supaya lebih aman juga, jadinya ya seperti itu. Jadinya ya gitu, ada masalah kayak di OSPF-nya dia ada yang full ada yang enggak. Padahal kemarin itu udah dites belum ya? Oh kemarin tuh saya udah benerin dari router 1 sampai router 25. Bisa deh nyebrang. Awalnya dari BGP dulu. BGP bisa, kita coba dari router 33. Nah, router 3. Nah, kalau router 3 dia nggak bisa, berarti belum diiklanin dari sini, dari router 3 ke sini, ke 28. Kalau dia udah bisa ke 28, kita tes dulu dari sini, langsung ke sini. Langsung ke router 27. Nah, kalau 27-nya nggak bisa, berarti dia belum ada yang diiklanin dari sini ke sini. Nah, itu dia statusnya itu harus full. Nah, masalahnya lagi kan kalau mau full dia harus clear, harus di-clear dan kalau balik lagi kalau harus di-clear dia ngelak. Dan kalau sudah ngelak kapan balik lagi untuk OSPF-nya itu bisa aja kayak kapan ya? Mungkin 10 sampai 15 menit. Ya, mungkin sekitar segitu dan juga mungkin lebih cepat. Tapi balik lagi itu kayak ada beberapa kayak misal keluarnya cepat kayak misal di bagian tetangganya misal kayak dari router 3 ke router 2 itu nanti dia pas saat di clear itu dia lebih cepat dari misalnya dia ke router lebih lambat dari router 3 ke region 2 region 3 seperti itu kurang lebih. Kalau misalnya bahkan ya kalau dari sini ke sini aja tuh waktu itu nggak bisa. Saya nggak tahu juga kenapa dia jadi nggak bisa. Padahal kalau kalian mungkin lihat di video sebelum-sebelumnya itu dia bisa. Makanya saya agak bingung untuk pamungkas mata kuliah ini. Sebenarnya kita dites itu untuk bisa atau kita yang bisa memahami dari pamungkas proyek pamungkas ini. Kalau untuk proyek pamungkas kurang lebih ngerti ya. Kayak misalnya di bagian SPF itu untuk kayak bikin sebuah kayak beda sih kayak Vilan. Kayak jatuhnya tuh hampir mirip kayak Vilan. Jadi kayak bikin sebuah ruangan OSPF, sebuah ruangan OSPF yang dimana nanti semua router-router atau beda sebuah perangkat yang beda network dia bisa saling connect seperti itu. Dan bisa juga itu menggunakan EBGP ini, tapi untuk EBGP ini dia harus menggunakan sebuah AS number tadi. Nah, AS number seperti ini. Dan kalau NAT itu dia hampir sama kayak waktu itu praktek sih sebenarnya. Kayak kita bikin sebuah IP private. Nanti IP private-nya itu dibikin sebuah routingnya ya adalah seperti ini, kita bikin IP routing seperti ini, lalu masukannya ke apa namanya ke switch. Jadi kita bikin VLAN 10, 20, 30, entar baru IP dari routingnya itu dimasukin ke setiap VLAN-nya kayak VLAN 10, 20 dan 30 dan baru kita transfer lagi dari ini switch layer 3, switch layer 3 ke layer 2. Layer 2 ini apa bedanya sih kalau layer 3 sama layer 2 simpelnya kalau layer 3 itu dia bisa diisi IP address. Kalau switch dia cuman mentok itu menyalurkan, berarti dia cuman bisa bikin uh, VLAN, VLAN aja. Paling mentok ya switch mode akses kalau mau pindahin.
Ya, jadi dia mindahin Sweet Mode Access dari untuk VLAN 10-nya oh ya, VLAN 10, 20, 30 dipindahin semua ke switch atas dan switch bawah ini. Terus baru nanti tinggal disesuaikan aja VLAN 10 untuk PC 1, VLAN 20 untuk PC 2, VLAN 30 untuk PC 3. Begitu juga untuk yang di bawah sini dan di bawah sini. Nah, nanti baru kalau misalnya berhasil, itu dia nanti si PC dapat internet. Ntar kita bisa testing Google, testing 888. Loh, oh yang bawah ya. Kita lihat dulu hasil. Bukan ini. Pencet lagi. Kita lihat tes hasil pingnya. Ya, RTO benar. Jadi dia nggak bisa ke sini karena di dalam sini dia aja sudah statusnya ekstrak seperti itu. Jadi seperti saya bilang tadi, dia bisa ngirim pesan ke sini, cuman di sini dia nggak nerima. Kalau ping ke MLS, sabar, di berapa dia? 10412, 10. Astagfirullah. Kok keluar ya? Sabar. Biarin deh. Ngelag banget. Apa? Ntar kita coba antar PC. Kayaknya kemarin tuh udah testing deh. Belum ya? Ntar kita cek-cek aja deh. Apa di sini sampai nggak bisa juga? Harusnya sih enggak ya. Tapi kan ini dia IP bukan IP default sih, IP untuk arah ke sininya. Arah ke MLS Switch 3. Tuh, kalian bisa ping PC aja tuh lama banget. Makanya saya lanjut dulu ya. Ini kan saya nambahin IP-nya udah, yaitu G00-nya 10 berapa ini? 1634.2/30, dan untuk router 16 00-nya 10.1634.1. Dan kenapa di sini dia itu apa namanya, untuk hostnya itu dia mepet kayak di sini 10.1634.1, di sini 10.1634.2, karena di sini kita pakai slash 30, dan slash 30 itu hostnya cuma 2, satu untuk network, satu untuk broadcast. Dan makanya untuk networknya dia nggak boleh jauh-jauh dari hostnya, kayak paling plus 1 dari host, berarti kan hostnya kan 0 berarti dia untuk hostnya yaitu 1 sama 2, kurang lebih seperti itu. Aduh. Terus sampai mana tadi? Kita lihat PC-nya dulu aja. Harusnya sih tabnya dipatiin ya, cuman di sini saya mau nunjukin dibanding saya close nanti nggak kelihatan untuk ya dia nggak bisa juga, berarti dia mentok cuman di antar PC. Kita coba aja untuk antar PC apakah dia bisa. Ini 192.168.41.11 ya. Sabar. Oh, 41.10. Kita coba 92.168. Mungkin karena dia si router NAT-nya di extract sama Xstar itu, dia mungkin sampai si MLS-nya itu dia dipotong ya, dia nggak dapet untuk menerjemahkan atau mendapatkan informasi dari si PC-nya seperti itu. 192.168.41.1.
S.10. Wow, chat nolnya lama, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Mungkin langsung bikin nanti aja deh. Nanti ini diisi tes. Nah, di bagian sini saya sudah mengisi untuk IP-nya. Yang tadi itu kosongnya kalau nggak salah di sini ya. Di sini udah jadi 172.16.389 dan 01-nya itu jadi 172.16.374 dan di bagian router 230 00-nya 3.53, 01-nya 73 yang mengarah ke atas. Terus di bagian 29 ini dia 3.49 dan 01-nya 3.69. Di bagian rute 32 dia 3 titik berapa tadi nggak kelihatan lagi. 3.93 yang 170. Ini tadi udah ya. 33 dia 89 dan 74 di 35 94 sama 01-nya dia 01 ngarah ke bawah ya. 00-nya 172. Aduh, sabar. Sini dia 00-nya IP-nya 172.16.3.90. Bahkan ke PC dia nggak bisa berarti benar. Berarti kalau misalnya si router NAT atas dan bawah ini dia statusnya extra dan extar, itu dia tidak bisa memberikan sebuah bisa dibilang internet dari ya tidak dari region ini terus ke switch. Jadi jatuhnya PC-nya dia tidak memiliki sebuah internet jatuhnya. Dan apakah di sini juga sama? Kurang lebih kayaknya sama deh. Coba kita cek. Padahal waktu itu kalau kalian bisa lihat di video sebelum-sebelumnya itu saya udah ngetes dari sini dari PC. Oh, itu juga kayaknya udah ngeping kayaknya ya dari router 1 ke router 3. Tapi sabar. Tadi mau ngapain? Oh iya, show CDF CDF Nightboard nih ngelihat port. So IP OSPF Nightboard. Nah, init. Kalau init itu dia mirip kayak ini apa namanya, dia datanya itu gak diterima sama sekali, bahkan jadi kayak dia mau ngirim juga percuma. Dan di sini dia cuman dapet yang 241 yang mengarah 020, berarti yang arah ke bawah, berarti yang dari 00 dan 01 dia nggak dapat. Jadi alhasil kalau misalnya kita ping itu sama aja kayak yang di bagian bawah sini, dan ya rusak sendiri lah. Oke. Dan IP overload saya sudah kasih ya untuk di bagian sini. Di bagian sini 030 saya kasih 197. NAT bawahnya 020-nya saya kasih 198. Router 31030-nya 3.241.
dan NAT atasnya 020-nya 163.42 seperti itu. Oh ya, satu lagi, kalau misalnya saya dalam perbaikan itu aja, saya nggak menghabiskan waktu yang sebentar. Saya benerin cuman waktu itu dari router 1 biar bisa ping ke router 25 itu dari jam berapa ya, habis UAS Jarkom kayaknya, apa IoT, pokoknya dari hari Selasa sampai Rabu, enggak, pokoknya dari siang, dari ngerjain di data chat itu sampai jam 9 malam. Kayaknya itu juga udah pernah di ping. Nah, sekarang dia jadi error lagi. Ya, seperti itu dah. Dan selanjutnya di bagian ini juga udah clear, bisa dari sini ke sini. Waktu itu di sini juga bisa. Terus kita lanjut di tes BGP, karena BGP di sini saya belum pernah nyentuh sama sekali, bukan nyentuh sama sekali ya, maksudnya belum pernah memberikan hasil dari pingnya. Dan kalau kalian melihat hasil dari pingnya juga itu sangat mengejutkan, bisa kayak 3/5, 2/5, bahkan 1/5. Seperti itu. Nah, kita lanjut di router 6. Nah, seperti ini. Padahal di sini dia ada titik-titik, itu dia harusnya kan 2/3 ya, kenapa? Karena di sini dia masih nungguin lagi. Nungguin dari sebuah informasi atau datanya, ya dia nunggu sampai berhasil 5 seperti itu. Dan ini dia ngeping dari router 6 172.16.13.2 itu jalur untuk ke router 28. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Oke, mana tadi ya? Tuh, kalian bisa lihat sendiri 172.16 berapa tadi? 13.2. Sini berarti dari router 6 dan router 28 itu saya berhasil. Yang alhasil dia proses pentransferan data lewat BGP menggunakan AS number-nya ini dia berhasil, tetapi masih belum dari OSPF sini ke sini untuk sekarang. Kalau sebelumnya saya sudah nyoba mungkin di video, ya alhamdulillah seperti itu. Selanjutnya dari router 10 ke region 3, routernya 34. Nah, ini untuk pingnya. Ini kenapa saya ping duluan? Karena kalau kalian mau, nih saya tes ping ke sini deh, 030. Kayaknya error deh, tapi nggak tahu, kita coba aja. 13.14. Oh iya, ini dulu, sabar, router 6 dan router 28 kita close dulu. Router 6 mana lagi, router 6 dan 28. Oh, 28 nggak dibuka. Oke. Ini router berapa tadi? Router 10. Kita tes ping aja kalau kalian mau lihat seberapa lamanya sih. Dan masa iya sih sengelak itu? Oke, kita coba aja 172. Saya benar 172.16.13.90 berapa tadi ya? Loh. 00 010 030-nya 13.14.
Sabar. 1314. Oh. Ini ngarah ke kanan. Berarti tadi 14. Oh, dia ke 00 berarti 13. Ya 13 14 kita coba. Paling dia kalau lama. Nah, kalau mau nunggu, oke, kita adu tungguan aja. Gimana? Tapi jangan, ding. Karena saya mau bikin topologinya takutnya saya nggak cukup waktunya. Sebenarnya waktunya panjang sih basing. Kalau mau kayak 2 jam, 3 jam, 4 jam. Tapi baik lagi, di laptop saya itu tidak sekuat itu. Dan untuk ini saja, untuk topologis ini nggak tahu ya bisa dibilang kecil atau besar. Saya nggak tahu. Saya belum nanya-nanya soal ke ahlinya si Cisco pakai tracer lagi. Tapi kalian bisa lihat sendiri aja untuk tanda seru 1 biji itu aja udah nunggu dari 22.07 sampai berapa ya? Patokannya oke dari 2207 ini titik yang pertama. Oh, ternyata cepat gak sampai 1 menit. Tapi tetap aja ini kita nungguin ini. Ini kita nungguin. Kalian bisa lihat sendiri. Saya lagi nungguin dia berhasil. Ini udah lewat 3 menitan dari awal kita ngeping atau dengan 2 menit. Pokoknya maksimal 10. Dan itu kayaknya kalau tebakan selama ini saya sering ngeping gagal, itu lebih lama ngepingnya kalau mau berhasil dibanding gagal. 11 12 apa 11 10 ya. Pokoknya lamanya sama ini. Kita tungguin aja ini. Soalnya saya itu nanti jadi. Kita tungguin aja. Sebenarnya ini udah berhasil sih jatuhnya karena tanda serunya udah 4. Kalau mau berhasil tinggal diping lagi ntar dia jadi 5. Cuman ini lama juga. Bukan kayak misalnya kalau routernya dikit kan biasanya kalau mau tes ping itu dia tuh berhasil tuh. Oke, berhasil dari router 10 ke router 28 dan kalau dari router 10 ke 34 dia juga berhasil ini untuk IP-nya yaitu 13.6 seperti ini ya tuh kalian bisa lihat sendiri 172.16.13.6. Jadi untuk dari router 6 dan router berapa ini 10 ya ya router 10 ini dia bisa ke region, bukan ke semua region ya, baru bisa ke perbatasan. Iya sih jatuhnya kayak sebuah jembatan lah, kayak jembatannya dari sini region 1 ke region 3. Dan kalau misalnya kita ping di dalamnya nih, walaupun dia sudah dapat kayak sampai gitu, kayak ke seberang sampai dan kayak ke seberang terus menelusuri yang ada di seberang itu belum tentu juga bisa. Antara belum bisanya itu gara-gara terlalu banyak OSPF-nya atau juga mungkin ada masalahnya di konfigurasi. Sebenarnya kalau konfigurasi itu dikasih sama GPT-nya juga tuh sama cara benerin ya. Paling kayak dikasih OSPF network point to point atau enggak OSPF apa yang dikasih angka 120
atau MTU-nya dia atur lah, begitulah, terus di clear, antar nggak bisa, digituin lagi. Ya jatuhnya sama aja masalah di Cisco sih harusnya, karena Cisco dan perangkat saya sebetulnya juga. Tapi ya kalau kayak gitu jatuhnya kapan selesainya ini kalau misalnya mau kayak nungguin dia harus gini aja deh. Gini aja. Dari router satu aja dia. Dari router satu ke router 7 sekarang ini itu dia jadinya gagal. Dan alhasil dia dari router satu ke sebelahnya ini aja belum tentu bisa hasil dari clear. Padahal sudah saat di OSPF network point to point itu dia udah pas gitu nih. Kalian misalnya dari aja nih hasil IP FS networknya cuma satu ini dia ngarah ke 12 itu yang ngarah ke atas ke router 2 dan router 4-nya mana ya nggak tahu, tapi mungkin ini hasil apa namanya, hasil sebelum saya cek. Mungkin kalau saya cek lagi ada perubahan. Iya benar, tidak ada. Nah jadinya dia kalau router 1 ke 4 dia nggak bisa, bisa nggak ya? Kayaknya nggak bisa deh karena SPF-nya nggak ada. Karena kita ngepingnya antara SPF, jadi kalau SPF-nya nggak ada atau nggak full, iya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadinya. Tadi lanjut. Oke, pokoknya clear dari router 1 dan router 3 hasil dari ping yang saya lakukan. Selanjutnya kita coba ping dari router 16 ke router 3 atau bisa dibilang dari region 2 ke region 3. Dan semoga untuk dosen itu dia bisa mengerti kenapa apa namanya, untuk topologi ini itu kekurangannya yang pertama tadi ada di Cisco Packet Tracer-nya dan yang kedua dari perangkat sayanya. Dan semoga aja diterima semua videonya dan juga kalau diterima tapi nilainya agak ya biasa. Coba kita tes dulu kemasukan air. Ada tisu nggak ya? Kita pause dulu aja deh. Saya ambil tisu, sabar ya. Tes. Oke, lanjut lagi. Cerita sampai mana? Oh ya, saya mending lebih baik diterima tapi nilainya biasa aja. Gak usah gede-gede banget lah, gak usah biarin. Saya nggak terlalu, saya juga nggak terlalu memuaskan dengan topologi ini. Karena balik lagi, karena topologinya nggak terlalu bersahabat gitu, nggak terlalu sahabat sama yang lain. Tapi yang penting balik lagi yang diincar tuh sebenarnya adalah pemahaman dari mahasiswa juga, dari kayak misalnya cara menyelesaikan masalah, dari cara dia analoginya untuk sebuah topologinya ini, terus juga keberhasilan yang juga mungkin itu sebagai bonus dari pencapaian hasil dari konfigurasinya dia. Ya jadinya semoga aja ini video ini diterima benar aja, semoga, karena saya berdoa banget karena ini untuk nilai. Dan saya curhat seperti ini juga karena dia juga mengizinkan kepada sebuah mahasiswanya kalau lagi bikin video ini itu dia bebasin kalian mau cerita, kalian mau ngapain, ya saya juga akan melakukan hal sama apa yang dia omongin.
kalau perintahnya itu bagus. Oke, tadi 00 ya, 00 yang mengarah rute 34 ini berhasil, yaitu dia dapat 1. Sebenarnya kalau di ping lagi dia bisa dapat 2 mungkin, atau 0 bahkan. Saya juga nggak ngerti sistemnya kalau berat, jadi kayak apa. Saya juga tuh bingungnya itu ada beberapa sih, kayak misalnya kayak kenapa Cisco pakai tracer tuh gak kuat untuk melakukan seperti ini, dan kenapa routernya itu harus banyak gitu supaya lebih tertantang, supaya lebih sulit. Jujur sulitnya di perangkat dan Cisco pakai tracer. Kalau soal naruh IP juga sebenarnya agak sulit karena IP-nya ini kalau untuk diterapkan tuh harusnya kita ngitung sih. Kalau menggunakan slash 30 ya, kalau untuk pakai slash 24 dia harusnya kayaknya lebih enak deh. Ya harusnya lebih enak, cuma kalau router 24 itu dia terlalu banyak host, jadinya terlalu banyak host ya untuk apa namanya, terlalu banyak host yang kosong, jadinya nggak terlalu bagus juga. Dan untuk 130 juga saya bilang bagus juga, ya nggak juga. Bagusnya sih lebih apa ya, lebih mateng aja gitu. Untuk kalau hostnya dikit, kayak kalian bayangin kayak suatu jalan untuk hanya 2 mobil lewat, ya lancar aja dong. Kalau misalnya tapi lebih lancar sih kalau misalnya hostnya banyak. Kayak ada 20, kayak ada jalan tol, bukan jalan tol, atau sebuah lapangan yang lebar, itu ada banyak mobil yang lewat-lewat, ya jadi lebih bagus juga sih. Cuman dia jadinya nggak nggak terlalu open gitu dengan jalurnya. Ya kalian bisa lihat ini udah berhasil, jadi dia bisa ngeping dari rute 16 ke 34 untuk jalurnya. Jadi kita hapus ini supaya saya nggak mikirin lagi. Dan di bagian sini juga saya hapus. Saya udah nambahin IP yang kosong. Dan juga kita saya tes tadi ya 020 ya. 020 itu yang ini. 101642. Kalau kalian bisa lihat di sini 1020 1040 16. Sabar dulu. Hold on. 10 342 mah yang 00 tadi. 01 ini yang yang 01-nya 020 yang mengarah ke router 40 dia berhasil, dan 030 saya belum nyoba, tapi harusnya dia berhasil juga karena enggak juga sih sebenarnya. Bisa aja dia gagal, tapi kalau mau ngetes lama lagi karena ini udah 40 menit. Saya udah batasin untuk hands-on itu paling 1 jam 2 jam, biar lebih enjoy aja untuk nonton sebenarnya. Kita coba saya coba dari 10.16.5 ini. 10.16.5 ini ngarah. Nggak ada yang itu salah. Salah ketik. Yang benar adalah 10.4225 yang mengarah 020 dari router 46. Tuh 10.40.225. Oke. Jadi saya di sini bisa dibilang tesnya saya sudah coba. Di bagian sini juga saya udah ngisi IP. Oh ya. 01 kok mana isinya? 4701 yang ini ya. Oh ya, yang ini
01 saya isi 105, 00-nya yang di bagian 47 saya isi 106. Jadi kita hapus, digeser aja kali. Nah, dihapus. Oke, like lah. Jadi saya bisa bilang videonya kali ini untuk EBGP kita clear. Ya, EBGP kita clear, dan kalau untuk ping juga kita clear ya. Walaupun sekarang dia tidak bisa untuk video sekarang, tapi kita lanjut aja. Jadi kita akan lanjut ke bagian bawah dari topologi. Kita bisa buka. Nah, untuk topologi ini kita udah bikin bagian 1, 2, 3, 4. NAT udah, untuk MLS nah mungkin dari NAT ke MLS ya udah, terus bikin di switch-nya juga udah, bikin PC-nya satu region ini berarti ada 1, 2, 3, 4, 6 kali 2, 12, ada 12 PC-nya udah, ini setiap router sebelah kanan. Selanjutnya kita lanjut ke bagian bawah, yaitu kita bikin sebuah IS number lagi, terus juga kita bikin data center. Ini untuk IS number-nya Polinela. Dan juga, sabar kita buka dulu foto satunya. Kita nah, nanti juga kita akan langsung bikin yang untuk bagian ini, yaitu untuk ke bagian not overload, membuat server farm, ada DHCP server, radius, takat, ada syslog, NTP, dan di sini untuk bagian distribusi, baru ntar masuk ke network access untuk menyalurkan ke misal untuk ke mahasiswa, dosen, staf tamu, dan di sini juga sama. Jadi untuk langkah sini kita akan video kali ini ya, untuk video kali ini juga saya bikin untuk topologinya dulu, dan nanti untuk next video itu saya lebih fokus ngisi sebuah IP address, atau enggak bisa dibilang juga mengkonfigurasi semuanya. Dan untuk untuk pembenaran pingnya mungkin di selanjutnya lagi video yang itu udah benar-benar alhamdulillahnya aja ya, alhamdulillah juga nanti bisa. Jadi kita akan langsung coba bikin mana yang gambar atas tadi. Wait a minute. Ini satunya kita hapus saja dulu. Jadi di sini kita bikin sebuah router. Kok besar. Kecilin aja. Kita di sini kita bikin routernya 2911 ya. 2911 sama ini kita ini pakai fiber optik gak? Oh, nggak pakai fiber optik, berarti kita langsung aja bisa. Oh my god, sudah mulai apa? Kita pakai kabel cross, sambungin ke kanan dulu 00, di kanannya 00, di kirinya 01, sini di router sebelah kirinya 00, di router 22. Sudah seperti ini. Oh iya, untuk tampilannya kira-kira harusnya sih punya saya udah ya, zoom out zoom in. Nggak ada di sini, kayaknya di sini ada. Oh iya,
Nah, ini kalau misalnya lihat sendiri, harusnya udah mirip ya. Di kiri ini ada server 2, satu regionnya. Kan ini satu region dan notnya ada 2. Cuman ya untuk bagus seperti ini ya bisa, tapi gak ada waktunya. Jadi kita lanjut aja. Yang penting sesuai ada perangkatnya. Hmm. Jadi kita lanjut di sini bikin switchnya pakai yang versi 2 berapa ini? Kayaknya pakai switch yang biasa, yaitu kita pakai switch benar kok namanya tadi, jadi yaitu 2960. So kita bikin server PT ya, ya ini harusnya server PT. Kita tambahin 1, terus kita copy aja, like banget. Terus kita taruh di sini dan di sini. Bikin kabelnya FA01G02 pakai kabel strike ya. Ini kabel strike. Kita masukin kabelnya di sini FA01, sambungin ke G02. Terus dari FA0 semua. Oke. Berarti kita isi FA02 di server 1. FA03 di server 2. Sabar. Mana ya? Sabar. Oke. Oh iya. Oke. GPT-nya tapi gak usah deh, lanjut aja. Kita bikin server kabel satu lagi. Oke. Terus setelah kita bikin, aduh iya ini saya closing dulu Pak. Pantas nge-lag, sabar. Sabar ya. Sabar ya. Setelah kita udah bikin servernya, kita ubah namanya dulu aja sama kayak ini. Yang di atas ini adalah server PT router ID. Kita agak zoom lagi. Tadi apa namanya? Router ID. Router gede. CID
bawahnya jurnal CID. Bawahnya Polinela CID. Selanjutnya kita buat router lagi untuk router gateway ke Polinelanya, atau bisa dibilang ke klien-kliennya. Bisa dibilang juga dia NAT overload-nya juga seperti yang di sebelah kanan ini. Router, aduh, like banget. 2911 pakai kabel strike FA0500. Terus baru kan ini udah kelar nih. Jadi di bagian ini, bagian gambar pertama ini kita udah kelar. Untuk topologi ya. Kita buka tab baru. Karena kalau kalian mau tahu nge-lag-nya itu, anggaplah kalian anggaplah laptop ini RAM 68 ya kayaknya. RAM 8 kalau nggak RAM 7. Kalian bayangin GPT itu dia makannya sampai RAM-nya 2 GB atau nggak 3 GB. Dan bayangin Cisco ini sisanya. Cisco dikit deh. Ambillah 700 sampai segiga RAM-nya. Sisanya OBS. Alhasil ya kayak gini. Udah kemakan persennya sih baru kemakan berapa ya? Baru 70 lah, 70-an lah kalau untuk RAM ini. Masih gerak, masih. Cuman ya balik lagi bergeraknya kayak anggaplah nenek-nenek disuruh lari. Ya seperti itu. Pengap dia. Tapi tergantung nenek-neneknya sih. Sabar. Ini sabar. Switch-nya benar kok, benar. Jadi tugasnya si switch itu untuk menghubungin semua servernya jadi ke satu jaringan LAN. Dan biasanya itu kayak semua portnya dari port server itu dibuat jadi akses, bukan terang. Jadi kayak supaya lebih simpel aja. Dan kalau misalnya mau pisah dari public ke data center, itu baru pakai VLAN atau terang. Dan kalau untuk saat ini kita cuma pakai satu VLAN aja. Terus di sini ada router gateway yang ini kasih nama deh. Samain kayak yang di sini. Di sini Polinela. Data center. Sini buat router GT GW apa GW ya, GW. Oh my god. Ini kita hapus saja. GW. Oh my god, guys, saya pencet ini GW Polinela. Jadi seperti yang saya jelasin tadi, tugasnya di zona servernya ini, di bagian zona server ini, belum kasih nama ya. Ya bisa bilang ini sebagai zona servernya ini tuh, itu sebagai router gateway-nya ini ya, router gateway yang ini yang di bawah ini tuh sebagai
default gateway untuk server ke servernya gini, server-server yang ada di public server ini. Jadi kayak nanti kita akan mengarahkan trafiknya dari ke jaringan lainnya, kayak misalnya ke kampus, kayak misal ke mahasiswa, dosen, staf tamu seperti saya bilang tadi. Dan kalau misalnya server kita mau bisa diakses dari luar atau antar region, itu router inilah yang memegang routing atau SPF, BGP dan statik. Oh, yang ini berarti. Atau meminimalkan default route-nya, terus juga melakukan NAT, atau kalau server private-nya itu harus bisa diakses dari publik. Oke, kita lanjut. Kita bikin router apa ini namanya? Coba kita geser dulu. Apa ini namanya ya? Router. Oh, coba kita cek di sini apakah ada. Gak ada. Coba di home. Home kan. Komponen nggak ada di Smart City, nggak mungkin. And device. Nah, ini dia home router. Terus kita bikin agak bawahan dikit karena di sini bikinnya adalah home routernya di sebelah kiri 4. Oh ya, tambah laptop juga. Simpelnya sih nanti dari hampir sama ya kayak NAT ini. Jadi kita bikin sebuah IP address, ya sebuah IP address atau IP private atau buat sebuah penyaluran informasi atau jaringan atau datanya. Terus nanti kita transfer atau kita pindahin ke jalurnya atau kita bikin jalurnya yang mengarah ke sebuah suite MLS-nya. Cuman di sini nggak pakai suite MLS, kita langsung pakai router home. Jadi nanti dia dapat sebuah nanti dia bisa masuk sebuah web gitu, di sebuah web yang kita bisa mengatur kita masukin SSID, kita masukin sebuah SSID yang kita nanti bisa membuat sebuah internet ya. Terus nanti gunanya PC-nya buat menyeting harusnya, atau enggak juga bisa dia mendapatkan sebuah internet atau enggak internet dari enggak bikin distributor networknya dulu, enggak langsung ya. Ya pokoknya nanti dari laptopnya ini dia dapat mana tombol geser ke kiri. Oke. Ntar dia bisa dapat internet dari si home routernya. Ntar dia kayak tersambung sebuah wireless. Dan apakah kita akan menyambung semua? Bisa ya, bisa enggak. Kenapa bisa ya, bisa enggak? Karena balik lagi waktunya mepet. Mepet banget. Iya, mepet banget. Nah, jadi kita lanjut aja. Ini pakai, oh iya benar, masih pakai LMS, pakai MLS. Terbaru bisa kita distribute ke ke switch yang gedung X dan Z. Dan untuk server farmnya, ya oke. Kita langsung bikin aja switch MLS-nya lagi. Yang pakai mana lagi? 3560. 3560.
Berarti ini nanti dulu kita hapus. Kita bikin apa ini? Kita bikin 1 switch 5 server. Berarti kok router ini dimasukin switch 1 switch kan 1 switch 5 server. Tapi benar sih ini lag banget. Udah kemakan banget servernya 5. Aku masih pakai mode ini. Tuh 2 3 4 5. Loh. Tuh 2 3 4 5. 1 2 3 4. Pas. Kita hapus aja. Oke, kita agak geser-geser lagi. Seperti ini. Terus kita sambung dulu dari router NAT-nya ini ke MLS. G01 FA01. FA010. Tunggu dulu. FA10 apa 0 sih ini? FA10. FA10. Terus kita sambungin ke kiri pakai kabel cross juga. Ini kayaknya cuman gambar deh. Apakah kita akan ngikutin? Iya nanti. Tapi sabar, saya mau lihat ini kabelnya, takutnya nabrak. FA02 itu ke sini apa sini? FA02 02 01 01. Oh. Benar. Sabar tapi guys. Enggak usah deh. Oke. FA01 01. Oke, berarti FA01 01. FA02 02. Nah, terus kita sambung ke server pakai strike, dimulai dari kabelnya dibikin ribet ya, tapi kita bikin simpel aja deh. Kita disambung FA03 ini 00 04 FA05 FA06. Hold on, sabar. Kita 5 kan bener, oke. FA07. Dah. Selanjutnya kita bikin yang bawahnya menggunakan kabel cross. Kita bikin 2 switchnya dulu aja. Seperti ini. Sambungin G01 ke kiri. Oh, cable cannot be connected to that port. Kabel apa berarti? Oh, kabel cross. Di sininya G01. Sebelah kiri ini G01, sebelah kanan ini G02. Aduh, lag banget sumpah. Aduh, malah jadi 24 lagi.
Oke dah. Seperti ini, baru di bawahnya kita bikin buat apa namanya, network akses ke gedung-gedungnya. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6. Duh. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Oh ya sama. Berarti laptopnya 12. Aduh, kepencet lagi. Sabar. 12 berarti butuh 8 3 4. Butuh 4 lagi. Iya benar sih. Ya Allah, ya Rabbi. Tambah 4 lagi lah. Tapi 4-nya bisa-bisa lagi nanti. Gampang. Dah. 12. Kita bisa pisahin. Oh ya, routernya dulu. Ya udah, kita agak pisahin dulu. Oh my god. Cukup nge-lag ya. Apa? Tadi routernya di wireless home. Kita bikin satu gelembung. Oh iya juga ya. Iya juga. Router di kiri ini 6 ya. Sabar, PC ini laptop 1 2 3 4 5 6. Sabar. Simpelnya gini aja. Karena kiri sama kanannya sama, ya beda tipis. Kita bikinnya ntar copy paste aja biar mempersingkat waktu. Kita bikin satu VLAN dulu. Ini 1 2 sama PC. Kita masukin PC-nya seperti ini. Nah, ini udah jadi satu. Selanjutnya PC laptop 2, router 1. Laptopnya 2. Satunya hampir sama. Oh, gini aja. Dia selang-seling. Setelahnya dia router PC laptop. Ya. Loh, ini kok nggak ada ininya? Nah, tadi router PC laptop, berarti satunya router laptop. Nah, kita atur aja seperti ini. Nah, ini jadi satu, kita copy. Kita geser ke kanan. Oh my god. Nah, seperti ini. Untuk urutan dia di kirinya. Sabar, kita lihat lagi. Router PC laptop sama persis. Oke. Selanjutnya kita sambungin kabel. Di kiri dulu deh. 01
Waduh, berapa ini? Basing kayaknya. Yang penting pakai kabel strike. Oke. Kita pakai kabel strike. Tunggu. Ini berapa tadi? 01 ya. Nah, isinya basing aja. Ngurut aja deh. Ini 01 apa 2? Oh, sama. Pit laptop sekarang disambungin. Aduh. Ngurut kayak itu. Terlalu ngelak banget ini. Kita sambungin lagi. Ini disambung apa? PC laptop. PC router. Oke. Selanjutnya sama kayak ini berarti router laptop. Karena memang ada sisa router doang sih juga. 7. Aduh, nge-lag. Ini sambung ke sini. Selanjutnya yang kanan juga sama berarti dari kalau yang laptop router PC kita sambunginnya PC router, kalau laptop 2 router laptop gitu doang. Oke. Dari kiri aja deh. Sambungin, kan sambungin. Ntar kita geser-geser lagi biar agak berjarak. Aduh, salah. Ini, aduh, malah buka router. Oh, gak sengaja buka routernya selama ini. Oh my god. Oh my god. Not responding, saya ngeri keluar. Wah, saya nggak yakin sih kalau mau nyeting. Oh my god, ini serem, ini serem. Saya seremnya adalah satu. Tugasnya deadline dekat. Soalnya kalau dibilang dia ngomongnya ini tugas yang udah jauh, balik lagi. Tugasnya memang jauh, udah lama, tapi balik lagi. Selama itu memang kita ngapain? Apakah tidak ada tugas lagi? Kalau menurut saya sih enggak. Kalau menurut saya sama aja, diberi tugasnya cukup cukup padat. Walau selang-seling kalau misal dibilangnya kan bisa ngerjain dengan cepat. Aduh, enggak kirain kesambung. Nggak kelihatan. Kini kita berarti agak gesernya mungkin seperti ini. Ya, kurang jauh segini deh. Berarti ini kita bisa geser ke sini. Nah, biar kayak jauh gitu dari sini ke sini biar kelihatannya menarik juga sedikit. Oke, kita sudah bikin untuk topologinya. Kita bikin kotak-kotaknya aja, kotak-kotak warna. Kalau ini banyak amat. Yang pakai cuma 3.
Ada gara-gara salin banyak sih. Oke, kita warnain, kita tandain dah. Dia warna hijau muda. Sebenarnya basing sih kayaknya warna. Warna oranye. Enggak merah. Merah belum. Apalagi yang kurang? Zero Trust Connect Core. Oke. Sabar kita warna-warnain dulu aja. Novil. Oh my god. Oh my god, malah hilang. Novil. Tuh. Bukannya dia harusnya geser ya? Kita bikin kotak di sini. Oh, salah my bad. Terus kita kasih warnanya Novil. Sabar ya. Nah, sini bikin sama di sini di switch. Tuh, bikin bulut-bulutnya warna beda-beda ya. Nggak apa deh. Gitu. Warnainnya apa ya? Sabar. Hijau muda dan biru aja deh. Hijau mudanya 2. Biru mudanya 2. Yakin aja deh. Kita juga warnanya sama. Ya Allah. Yakin aja deh. Sama yang ini. Hijau apa tadi ya? Hijau muda. Kita tambahin seperti ini. Bagian bawahnya juga. Oke, dah. Terus kita tinggal kasih nama-nama dan besok tinggal dikonfigurasi. Kenapa nggak sekarang? Karena sudah malam dan 11 dan juga sudah lag. Waktunya, oh my god, gedung es. Oke. Sabar dikit kotak lagi. Dari sini aja. Oh my god. Ya dah, gini aja dah. Kurang bagus juga nggak apa-apa. Kita kasih namanya apa tadi yang kurang? Zero Trust Connect Core. Zero Trust Connect Core. Terus not overload.
DHCP relay-nya tadi arah mana? Sorry, sebelah kanan distribusi network. Sebagai distribusi networknya ke gedung nanti server farm DHCP relay. Sebagai DHCP relay. Oke. Gedung X, gedung Z. Terus di rosesnya kita kasih namanya network apa ini? Network access. Terus kita kasih nama VLAN-nya 10, 20, 30, 40, 50. Sampai 40 aja ya. Ya, VLAN 10, VLAN. VLAN VAN masih. VLAN 10 dan 20 dan 30 dan 40. Terus kita kasih namanya mahasiswa, dosen, staf tamu. Mahasiswa, dosen, staf tamu. Di mahasiswa, IP address-nya adalah 172.16.10. 172.16.10 ya. 10.0. Dosen 172.16.200. Sebenarnya IP-nya sebenarnya bebas dikasihnya. Punya main gini aja 200. 200.0 S 24 semua ya. 24. Selanjutnya yang staff 172.16.30. 172.16.30.0/2. Yang buat tamu sebentar. 172.16.0/24. Kita ubah yang ini, kita pilih salah. Gini aja deh. Salin. Kita bikin di sebelah sini juga. Sama. Karena ini sama. Tapi mungkin untuk IP-nya nanti mungkin saya akan berbeda, nggak sama seperti ini, tapi saya sekarang ini bikin persis seperti ini dulu. Ini bikinnya pakai
ini ya, bulat-bulat, titik novel. Segini aja. Gitu aja. Oke, udah semua. Kita bikin sama persis. Public server. Oke, udah cukup hands-on untuk hari ini. Besok kita fokus untuk konfigurasi di bagian ini, di bagian sini, public server atau Poinela ini. Kalau bisa ya sekalian di sini, di server farm, baru nanti lanjut ke sini. Ke gateway-nya bukan, distribusi network dari router NAT ke MLS, dari MLS baru dibagiin dari ke switch. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.